Bab 152. Melihat tatapan Nathan, Angelin Gage merasa sesak napas. Tidak bisa bernapas. Uh. Jeremy Arthur dan Alan Marion tidak bisa menahan tekanan lagi. Semua jatuh ke tanah, membuat suara benturan. Angelin Gage dan Isabel Royer sangat gugup. Sekarang identitas Nathan dapat menentukan hidup dan mati mereka dalam satu kata. Nathan memandang kedua wanita itu dan tersenyum. Baru saja kamu bertanya padaku apa aku menyesal menolakmu saat itu. Angelin Gage dan Isabel Royer tidak berani menatap mata Nathan. Aku katakan sekarang, aku tidak pernah menyesalinya. Sampai kapanpun, aku hanya akan memilih Kirana. Tidak peduli dia miskin atau kaya, muda atau tua, aku akan memilihnya, kata Nathan. Pada saat ini, Angelin Gage dan Isabel Royer sangat iri pada Kirana. 6 tahun lalu, mereka iri pada Nathan dan Kirana bisa bersama. Dan sekarang lebih iri, bahkan jika Nathan saat ini telah berada di kedudukan tertinggi militer negara Neslandia, dan tidak terkalahkan di dunia. Tapi selalu konsisten. Dia tidak akan meninggalkan istrinya. Cinta yang dalam, yang lain juga terkesan. Terlepas dari identitas Nathan, cinta di antara keduanya sudah cukup untuk membuat orang iri. Yang satu tidak pergi, yang satu tidak meninggalkan. Yang paling iri adalah Felicia. Terakhir, Nathan berkata kepada keduanya, seperti yang dikatakan Felicia saudara iparnya 6 tahun lalu berada di atas, dan sekarang masih di atas. Ketika kata-kata ini selesai, Isabel Royer dan Angelin Gage tidak bisa lagi mengendalikan tubuh mereka. Berdua jatuh ke tanah sampai bunyi gedebuk. Mereka basah oleh keringat dingin, seperti terkena hujan. Nathan dan Kirin datang ke depan, dan Nathan duduk di depan tempat paling tengah. Di sebelah Kirin dan Felicia. Di sebelahnya lagi Felix Dumont, Head Kinsman, dan lainnya. Dari saat Nathan muncul, mereka tidak lagi memiliki kata guru di mata mereka. Pada saat ini, semua orang mengerti mengapa Kirin datang mengenakan seragam militer. Dia di sini bukan untuk hadir dalam perayaan. Dia sedang dalam misi. Nathan mengibaskan tangannya. Kirin segera mengerti. Dia berteriak kepada orang banyak, kecuali keluarga Garrett. Semua orang silakan meninggalkan tempat ini. Kejadian hari ini adalah rahasia. Siapa yang berani mengatakan, aku tidak akan melepaskannya. Kali ini, semua orang seperti mendapat amnesti. Satu persatu berlari keluar, seolah-olah mereka berlari untuk hidup mereka. Jeremy Arthur dan lainnya keluar dengan cara diangkat. Angelin Gage dan Isabel Royer bergegas pergi. Setelah ruangan sudah dikosongkan, Nathan berkata kepada Felicia, Felicia, tunggu aku di ruang tamu. Aku akan mengurus sesuatu. Felicia pergi dengan patuh. Setelah itu, semua orang di keluarga Garrett berlutut di depan Nathan. Terus-menerus memohon belas kasihan. Bagaimana dengan Antra Group? Nathan bertanya. Anda ambil kembali. Itu memang milik Anda. Bagaimana dengan properti keluarga Clark? Nathan bertanya. Itu milik Anda juga. Nathan bertanya lagi. Lalu keluarga Garrett. Pada saat ini, semua orang di keluarga Garrett ragu-ragu. Tapi Burhan Garrett bereaksi dan segera berkata, milik Anda juga. Nathan menyalakan sebatang rokok dan berkata sambil tersenyum, selanjutnya, mari kita bicara tentang bisnis. Saat itu, kamu menjebakku, membunuh saudaraku, dan bahkan mengambil semuanya dari Antra Group. Kenapa? Nathan bertanya. Itu karena Dewa Perang memasuki market farmasi dan teknologi saat itu, dan keluarga Garrett menginginkan teknologi intimu. Keluarga Garrett menjawab dengan jujur. Nathan menarik napas dalam-dalam dan bertanya, katakan grup besar lain yang juga berpartisipasi dalam insiden saat itu. Bab 153. Keluarga Garrett menjawab dengan jujur, Dewa Perang Kunlun. Meskipun semuanya direncanakan Mario Garrett, tapi sebenarnya kami paling sedikit diuntungkan. Hanya mendapat sebagian kecil dari teknologi inti ditambah Antra Group. Sebagian besar didapatkan oleh Kamar Dagang Anhemia. Kamar Dagang Anhemia. Nathan mengerutkan kening. Ya, itu dibentuk oleh 4 konglomerat Stark, Kiefer, Weber, Lange. Dan juga menarik banyak pengusaha kaya untuk membentuk aliansi kamar dagang. Mereka berkuasa di Anhemia dan menyaingi August Kinsman.
orang terkaya di Anhemia. Kata Burhan Gareth. Nathan tahu tentang kamar dagang Anhemia. Komunitas penguasa bisnis Anhemia. Dapat dikatakan bahwa kamar dagang Anhemia memegang hampir setengah perputaran ekonomi Anhemia. PDB yang disumbangkan setiap tahun benar-benar mengerikan. Ketika Nathan berhasil memulai bisnis, kamar dagang Anhemia ingin menariknya. Tetapi syaratnya adalah menyerahkan teknologi inti dan teknologi farmasi Antra Group. Nathan menolak. Setelah sekarang dipikir, pada saat itu, dia telah menjadi sasaran kamar dagang Anhemia. Hanya karena menolak, dia kemudian dipenjara, saudaranya dibunuh, dan istrinya menjadi janda selama 6 tahun. Dunia bisnis seperti medan perang, bahkan lebih berdarah dari medan perang. Terlepas dari seberapa tampan dan sopan setiap pengusaha kaya, pada kenyataannya, mereka semua adalah penguasa yang memakan orang tanpa sisa. Tidak terhitung berapa banyak orang yang mereka bunuh secara diam-diam. Bahkan Nathan tidak penting di mata mereka. Dan dilupakan banyak orang. Nathan tidak pantas untuk diingat mereka. Pada saat ini, Neville dan Vermilion datang dan memberitahu Nathan bahwa produk online itu berasal dari kamar dagang Anhemia. Tak, dotak, dotak. Nathan mengetuk pegangan tangan secara berirama dengan jari-jarinya. Kalau begitu, kamar dagang Anhemia akan lenyap. Kata Nathan. Keluarga Gareth merangkak di tanah. Tidak ada yang meragukan kata-kata Nathan. 4 pengusaha kamar dagang Anhemia percaya bahwa kekayaan mereka setinggi langit, menutupi langit dan matahari di Anhemia. Dan industri mereka terjalin kuat di setiap sudut Anhemia. Tidak ada yang bisa mengguncangnya. Mengganggu kamar dagang Anhemia sama dengan mengganggu fondasi Anhemia. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa orang yang mengusik mereka adalah Dewa Perang Kunlun. Burhan Gareth bertanya, Dewa Perang, apa properti Antra Group dan keluarga Gareth akan ditransfer ke nama Anda? Transfer atas nama Kirin saja, kata Nathan. Dalam beberapa jam, semua aset Antra Group, keluarga Clark, dan keluarga Gareth dipindahkan atas nama Kirin. Nama asli Kirin adalah Killian Day. Sejak itu, pemilik baru keluarga Gareth adalah Killian Day. Nathan ingin bermain perlahan dengan kamar dagang Anhemia. Membuat mereka gila. Dalam ketakutan. Hidup tak bisa. Mati tak segan. Mata Nathan tiba-tiba jatuh pada Salim Gareth. Kamu sepertinya mengatakan bahwa kamu akan membunuhku. Salim Gareth segera takut. Maafkan aku. Ampuni hidupku. Nathan berdiri dan berkata sambil tersenyum. Sebarkan berita dan katakan bahwa Ziegler telah menjadi pemilik baru Antra Group dan perusahaan Clark. Mengerti. Burhan Gareth berkata segera. Satu lagi. Besok pagi aku ingin melihat Mario Gareth datang untuk meminta maaf kepada istriku. Mata Nathan memancarkan kilatan dingin. Kemudian, Nathan pergi dan membawa Felicia bersamanya. Tepat ketika sampai ke pintu venue, mereka bertemu Rahel Gareth dan Neil Pramana. Felicia, kenapa kalian pergi? Rahel Gareth bertanya penasaran. Felicia tampak rumit. Ibu dan ayah. Perayaannya sudah berakhir. Neil Pramana menimpali. Omong kosong. Ini baru setengah jam. Waktu perayaan ada 4 jam. Bersambung.